Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Langit Jiwa, tempat di mana hati yang lelah menemukan tenangnya dan jiwa yang rindu menemukan arah pulangnya. Di sini, kita belajar mengenal arti kehilangan, mendengar kembali bisikan lembut dari Allah, dan menyadari bahwa setiap detik hidup hanyalah perjalanan pulang kepadanya. Mari bersama kita tenangkan hati, bukan untuk melupakan dunia, tapi untuk mengingat siapa tujuan akhirnya. Saudaraku, pernahkah kita berhenti sejenak lalu bertanya pada diri sendiri, mengapa hidup terasa berat meski doa tak pernah putus? Mengapa jalan yang kita tempuh seringkali berbeda dari yang kita harapkan? Di titik itulah hati mulai lelah, bukan karena kurang berusaha tetapi karena terlalu lama melawan takdir. Kita sering meminta hidup yang mudah, masalah yang cepat selesai dan jalan yang lurus tanpa luka. Padahal Allah tidak menciptakan hidup untuk selalu ramah. Hidup diciptakan untuk membentuk, bukan sekadar menyenangkan. Ada fase ketika hati mulai sadar bahwa bukan jalannya yang perlu diubah, melainkan cara hati memandang jalan itu. Bahwa mungkin selama ini yang kita butuhkan bukan kemudahan, tetapi kelapangan menerima. Karena tidak semua yang berat adalah buruk, tidak semua yang menyakitkan adalah hukuman, sebagian justru adalah bentuk perhatian Allah yang paling dalam, meski dibungkus dengan ujian. Narasi ini bukan tentang bagaimana hidup menjadi sempurna. Ini adalah tentang bagaimana hati belajar tenang di tengah ketidaksempurnaan, tentang jiwa yang perlahan berhenti menuntut dan mulai berserah. Jika hari ini kamu sedang berada di persimpangan antara berharap dan lelah, antara percaya dan kecewa, maka berhentilah sejenak, tarik napas, dengarkan bukan dengan telinga, tapi dengan hati. Karena apa yang akan kita renungkan bukan sekadar kata-kata. Ini adalah cermin. Cermin untuk hati yang mungkin selama ini terlalu keras pada dirinya sendiri dan terlalu curiga pada takdir Allah. Tidak semua luka harus segera sembuh. Tidak semua pertanyaan harus langsung terjawab. Ada yang cukup dipeluk dengan sabar, lalu diserahkan kepada Allah. Di sini kita tidak belajar meminta jalan yang mudah. Kita belajar meminta hati yang kuat, lapang dan ridha, apapun jalan yang Allah pilihkan. Maka tenangkan dirimu, hadirkan Allah di hatimu, dan mari kita mulai perenungan ini dengan satu doa sederhana, namun sangat dalam maknanya. Ya Allah, aku tidak meminta jalan yang mudah, tapi hati yang ridha atas setiap jalan yang Engkau pilih. Ketika hati belajar tidak menawar takdir. Ada doa yang lahir bukan dari keinginan untuk dimudahkan, tetapi dari kesadaran bahwa hidup memang tidak diciptakan sebagai jalan yang selalu rata. Doa itu bukan tentang memperpendek ujian, melainkan tentang memperkuat hati yang menjalaninya. Aku tidak meminta jalan yang mudah, tapi hati yang ridha atas setiap jalan yang Engkau pilih. Kalimat ini bukan sekadar untaian kata, melainkan pengakuan seorang hamba yang mulai lelah melawan takdir dan ingin belajar bersandar sepenuhnya kepada Allah. Seringkali kita mengira iman itu diuji ketika keadaan sulit datang. Padahal yang lebih berat dari kesulitan itu sendiri adalah hati yang tidak siap menerimanya. Ada orang yang jalannya berat, tapi hatinya lapang. Ada pula yang jalannya ringan, tapi hatinya selalu gelisah. Maka bukan jalannya yang menentukan kedamaian, melainkan bagaimana hati memaknai setiap langkah yang Allah tetapkan. Sejak awal Allah tidak pernah menjanjikan hidup tanpa luka. Yang Allah janjikan adalah makna di balik luka itu. Namun manusia sering terjebak pada satu permintaan, Ya Allah, mudahkanlah. Padahal terkadang yang lebih kita butuhkan bukan kemudahan, tetapi kekuatan untuk menerima. Sebab jalan yang mudah tidak selalu mendewasakan dan kenyamanan tidak selalu mendekatkan. Ridha bukan berarti tidak merasa sakit. Ridha bukan berarti tidak menangis. Ridha adalah keadaan hati yang berhenti menyalahkan Allah,
meski air mata masih jatuh. Ridha adalah saat lisan tetap menyebut namanya meski dada terasa sempit. Ia bukan penghapusan rasa, tetapi pengendalian makna bahwa semua yang terjadi tidak pernah lepas dari kasih sayangnya. Banyak dari kita berdoa agar hidup berubah, tapi lupa memohon agar hati dibentuk. Kita ingin takdir disesuaikan dengan keinginan, bukan keinginan yang ditundukkan kepada takdir. Padahal, keselamatan jiwa seringkali bukan terletak pada perubahan keadaan, melainkan pada perubahan cara kita memandangnya. Disinilah ridha menjadi puncak kedewasaan iman. Ada fase dalam hidup ketika seseorang berhenti berkata, "Kenapa ini terjadi padaku?" Lalu mulai berkata, "Apa yang ingin Allah ajarkan padaku?" Perubahan kalimat itu sederhana, tetapi dampaknya sangat dalam. Dari memberontak menjadi berserah, dari menuntut menjadi menerima, dari merasa dizalimi takdir menjadi merasa dipeluk oleh ketentuan Allah. Takdir Allah terkadang tidak masuk akal bagi logika manusia, tetapi selalu tepat bagi jiwa yang kelak diselamatkan. Kita hanya melihat potongan kecil dari hidup, sementara Allah melihat keseluruhan jalan. Maka ketika satu pintu tertutup, satu rencana berubah, atau satu harapan runtuh, bisa jadi itu adalah cara Allah menjaga kita dari sesuatu yang lebih menyakitkan. Hati yang ridha bukan hati yang pasrah tanpa usaha. Ia tetap berjalan, tetap berikhtiar, tetap berdoa, namun ia tidak menggantungkan ketenangan pada hasil. Ia menyerahkan hasil kepada Allah dan menerima apapun keputusannya dengan keyakinan bahwa tidak ada satupun pilihan Allah yang sia-sia. Di titik inilah seorang hamba berhenti menawar-nawar takdir. Ia tidak lagi berkata, "Kalau begini aku mau, kalau begitu aku tidak sanggup." Ia hanya berkata, "Ya Allah, jika ini darimu, maka kuatkanlah hatiku." Karena ia tahu, Allah tidak pernah memilihkan sesuatu kecuali sesuai dengan kemampuan hambanya, meski kemampuan itu baru disadari setelah dilewati. Maka doa ini bukan doa orang yang kalah. Ini adalah doa orang yang telah lelah melawan dan akhirnya menemukan kedamaian dalam berserah. Bukan jalan mudah yang ia minta, tetapi hati yang tenang di jalan yang Allah pilih. Dan dari sinilah perjalanan ridha dimulai, pelan, dalam, dan mengubah segalanya. Ridha yang tidak datang seketika, tapi dilatih oleh luka. Ridha bukanlah sesuatu yang turun begitu saja dari langit, lalu menetap di hati manusia. Ia tidak hadir seketika hanya karena kita mengucapkan doa. Ridha adalah hasil dari proses panjang, proses jatuh, bangkit, kecewa, lalu belajar menerima. Ia tumbuh perlahan seiring luka-luka yang mengajarkan kita bahwa tidak semua yang kita inginkan harus kita miliki. Seringkali kita mengira orang yang ridha adalah mereka yang hidupnya tenang dan tak banyak ujian. Padahal, justru mereka yang paling berat ujiannya seringkali memiliki hati paling lapang. Karena luka yang berulang membuat hati belajar satu hal penting, melawan takdir hanya akan menambah lelah, sementara menerima takdir membuka pintu ketenangan. Ada luka yang datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membentuk. Ada kehilangan yang Allah izinkan terjadi bukan karena Dia lalai, tetapi karena Dia ingin kita tumbuh. Namun pelajaran itu jarang terasa indah di awal. Di awal, yang terasa hanya perih, kecewa, dan pertanyaan yang tidak segera mendapat jawaban. Di fase inilah banyak hati goyah. Doa masih terucap, tapi keyakinan mulai gores. Ibadah masih dilakukan, tapi keikhlasan terasa berat. Namun justru di titik inilah Allah sedang mengajari kita tentang kejujuran iman. Iman yang tidak hanya kuat saat diberi, tetapi tetap bertahan saat diambil. Ridha tidak lahir dari pengingkaran rasa. Allah tidak meminta kita berpura-pura kuat. Menangis di hadapannya bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kepercayaan. Mengadu kepada Allah tentang luka kita bukan berarti kita tidak ridha. Justru itu langkah awal menuju ridha yang sejati. Ada hari-hari ketika hati berkata, "Aku sudah berusaha ikhlas tapi kenapa masih sakit?" Dan itu wajar, karena ridha bukan garis lurus, ia naik turun.
Kadang kita merasa tenang, esoknya gelisah kembali. Namun selama kita terus kembali kepada Allah, luka itu perlahan akan berubah menjadi kedewasaan. Allah Maha mengetahui kapasitas setiap hambanya. Tidak ada ujian yang datang tanpa ukuran. Jika Allah membiarkan luka itu menetap cukup lama, bisa jadi karena hati kita belum sepenuhnya siap menerima hikmahnya. Allah tidak tergesa-gesa karena Dia ingin ridha itu tertanam, bukan sekadar terucap. Seringkali setelah luka itu terlewati, kita baru menyadari, ternyata kita menjadi lebih lembut, lebih sabar, dan lebih dekat kepada Allah. Jalan yang dulu kita anggap menyakitkan, justru membawa kita pada kedalaman iman yang tidak pernah kita kenal sebelumnya. Ridha yang sejati adalah ketika luka itu masih bisa kita ingat, tapi tidak lagi melukai. Ketika masa lalu tidak lagi menjadi sumber kemarahan, melainkan sumber pelajaran. Saat itulah hati mulai benar-benar menerima, bukan karena terpaksa, tetapi karena percaya penuh kepada kebijaksanaan Allah. Maka jika hari ini hatimu masih berjuang untuk ridha, jangan merasa gagal. Bisa jadi kamu sedang berada di tengah proses yang paling berharga. Teruslah berjalan meski tertatih, karena suatu hari nanti kamu akan menoleh ke belakang dan berkata, ternyata luka inilah yang mengantarkanku pada ridha. Ketika keinginan harus dikalahkan oleh kepercayaan, manusia hidup dengan keinginan. Sejak bangun hingga tidur kembali, ada harap yang disusun, rencana yang dirangkai, dan masa depan yang dibayangkan. Tidak salah memiliki keinginan, namun masalah bermula ketika keinginan itu menjadi syarat bahagia, seolah-olah hati tidak bisa tenang kecuali semua berjalan sesuai rencana kita. Disinilah Allah menguji kepercayaan hambanya, bukan dengan meniadakan keinginan, tetapi dengan menggeser arahnya. Ada saatnya Allah berkata iya, ada kalanya Allah menunda, dan ada pula saat Allah menggantinya dengan sesuatu yang tidak pernah kita minta. Semua itu bukan bentuk penolakan, melainkan cara Allah menunjukkan bahwa Dia lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada apa yang kita inginkan. Kepercayaan kepada Allah diuji ketika yang kita minta terasa baik, tapi tak kunjung diberikan. Hati mulai bertanya, bukankah ini halal? Bukankah ini baik? Namun kita lupa satu hal, baik menurut kita belum tentu terbaik menurut Allah. Karena kebaikan Allah selalu mempertimbangkan masa depan jiwa, bukan sekadar kenyamanan sesaat. Ada banyak orang yang mendapatkan apa yang mereka inginkan, tetapi kehilangan ketenangan. Ada pula yang tidak mendapatkan apa yang mereka minta, tetapi justru menemukan kedamaian. Perbedaan itu bukan pada hasil, melainkan pada siapa yang mereka percayai. Apakah mereka mempercayai keinginannya sendiri atau mempercayai pilihan Allah? Mengalahkan keinginan bukan perkara mudah. Ada rasa sedih, kecewa, bahkan iri ketika melihat orang lain mendapatkan apa yang kita doakan. Namun pada titik inilah iman diuji. Apakah kita tetap percaya bahwa Allah adil meski pembagiannya tidak sama? Apakah kita yakin bahwa Allah Maha Baik meski keputusannya tidak sesuai harapan? Kepercayaan sejati bukan berarti kita berhenti berdoa. Justru kita tetap meminta, tetapi hati kita tidak menggenggam hasilnya. Kita serahkan sepenuhnya kepada Allah dengan keyakinan bahwa apapun yang Dia putuskan pasti mengandung kebaikan, meski kebaikan itu belum bisa kita pahami hari ini. Ada ketenangan yang hanya lahir ketika seseorang berkata dalam hati, "Ya Allah, jika ini baik bagiku, dekatkan. Jika ini buruk bagiku, jauhkan, meski aku menginginkannya." Kalimat itu sederhana, tapi membutuhkan iman yang matang, karena ia menempatkan Allah di atas keinginan diri sendiri. Ketika keinginan dikalahkan oleh kepercayaan, hati mulai ringan. Tidak lagi sibuk membandingkan hidup, tidak lagi terlalu resah melihat hasil orang lain. Ia fokus pada perjalanannya sendiri, yakin bahwa setiap langkah sudah dalam pengawasan Allah yang Maha Mengatur. Banyak hal yang dahulu kita kejar mati-matian, kini terasa tidak sepenting itu.
Bukan karena kita kalah, tetapi karena kita tumbuh. Kita mulai memahami bahwa tujuan hidup bukan sekadar memiliki, tetapi menjadi hamba yang tenang, yang yakin, dan yang ridha. Maka jika hari ini Allah meminta keinginanmu untuk menepi, jangan buru-buru menganggapnya sebagai kehilangan. Bisa jadi Allah sedang membersihkan hatimu dari ketergantungan, agar kepercayaanmu kepadanya menjadi satu-satunya sandaran. Dan di sanalah ridha menemukan tempatnya yang paling dalam. Jalan yang terasa berat, tapi mengarah ke kedewasaan iman. Tidak semua jalan hidup terasa ringan, meski kita melaluinya dengan niat yang baik. Ada jalan yang penuh tanjakan, berdebu, dan membuat napas tersengal. Di jalan seperti itulah iman ditempa. Bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memperlihatkan seberapa kuat hati bergantung kepada Allah, bukan kepada keadaan. Seringkali kita merasa telah melakukan yang terbaik, namun hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Hati pun bertanya, di mana letak keadilan? Padahal Allah tidak pernah berjanji bahwa kebaikan selalu dibalas dengan kemudahan. Yang Allah janjikan adalah balasan yang adil, di dunia atau di akhirat, dengan cara yang Dia kehendaki. Jalan yang berat membuat kita berhenti bersandar pada diri sendiri. Kita mulai sadar bahwa kemampuan manusia sangat terbatas. Di titik kelelahan itulah doa menjadi lebih jujur, sujud menjadi lebih lama, dan air mata menjadi lebih bermakna. Karena kita tidak lagi berdoa untuk pamer kekuatan, melainkan mengakui kelemahan. Kedewasaan iman tidak lahir dari kenyamanan yang terus-menerus. Ia lahir dari proses jatuh bangun yang mengajarkan kita tentang sabar, tawakal, dan keikhlasan. Jalan yang berat mengikis kesombongan halus dalam hati, rasa merasa mampu, merasa pantas, dan merasa paling benar. Ada orang yang diuji dengan kehilangan, ada yang diuji dengan kesendirian, ada pula yang diuji dengan kegagalan berulang. Ujiannya berbeda, tetapi tujuannya sama, mendekatkan hati kepada Allah. Karena selama hati masih merasa cukup tanpanya, selama itu pula ujian akan terus datang. Ketika jalan terasa berat, kita sering lupa bahwa Allah berjalan bersama kita. Dia tidak pernah meninggalkan hambanya sendirian menghadapi takdir. Bahkan pada saat kita merasa paling sendiri, sebenarnya Allah sedang paling dekat, mendengar setiap keluh dan mencatat setiap sabar. Jalan yang berat juga mengajarkan kita untuk tidak tergesa-gesa menilai hidup orang lain. Kita tidak tahu luka apa yang mereka sembunyikan, dan mereka pun tidak tahu perjuangan apa yang kita lalui. Maka iman yang dewasa membuat kita lebih lembut dalam menilai dan lebih luas dalam memaknai. Seiring waktu, kita mulai memahami bahwa beratnya jalan hari ini bisa menjadi kekuatan esok hari. Luka yang dulu kita tangisi, kelak menjadi alasan kita lebih mengerti orang lain. Kesulitan yang pernah kita hadapi menjadikan kita lebih rendah hati dan lebih bersyukur. Kedewasaan iman adalah ketika kita tidak lagi meminta agar ujian dihilangkan secepatnya, tetapi meminta agar hati dikuatkan untuk melewatinya. Kita mulai sadar bahwa setiap ujian membawa pesan, dan setiap pesan mengandung hikmah bagi jiwa yang mau merenung. Maka jika hari ini jalanmu terasa berat, jangan buru-buru merasa Allah menjauh. Bisa jadi Dia sedang membawamu ke tingkat iman yang lebih dalam. Jalan ini memang tidak mudah, tetapi di ujungnya ada hati yang lebih tenang, lebih matang, dan lebih ridha terhadap pilihan Allah. Saat rencana Allah berbeda dari doa kita. Tidak semua doa dijawab dengan cara yang kita bayangkan. Ada doa yang Allah kabulkan persis seperti yang kita minta, ada yang ditunda, dan ada pula yang dijawab dengan jalan yang sama sekali berbeda. Perbedaan inilah yang sering membuat hati guncang, seolah-olah Allah tidak mendengar, padahal justru Dia sedang mengatur dengan sangat teliti. Kita berdoa dengan harapan tertentu, dengan gambaran yang sudah kita susun rapi. Namun Allah melihat jauh melampaui apa yang kita rencanakan. Ketika rencananya berbeda dari doa kita, bukan berarti doa itu sia-sia. Bisa jadi doa itu sedang disimpan atau dialihkan untuk melindungi kita dari sesuatu yang belum kita ketahui.
Ada doa yang jika dikabulkan saat itu juga, justru akan menyulitkan hidup kita di kemudian hari. Allah Maha mengetahui waktu yang tepat. Apa yang terasa terlambat bagi kita, seringkali adalah bentuk kasih sayangnya yang paling lembut, menjaga kita dari keputusan yang belum siap kita pikul. Saat rencana Allah tidak sejalan dengan harapan kita, hati diuji antara prasangka dan kepercayaan. Apakah kita tetap yakin bahwa Allah Maha Baik meski jalannya tidak sesuai keinginan, ataukah kita mulai meragukan kasih-Nya hanya karena keinginan kita tidak terpenuhi? Rencana Allah seringkali bekerja dalam diam. Kita tidak melihat prosesnya, tetapi kita merasakan dampaknya. Satu pintu tertutup, satu peluang hilang, satu hubungan berakhir, semua terasa menyakitkan. Namun bisa jadi, semua itu adalah cara Allah memindahkan kita ke tempat yang lebih aman bagi iman dan jiwa kita. Belajar menerima rencana Allah membutuhkan kerendahan hati. Kita harus mengakui bahwa pengetahuan kita sangat terbatas. Apa yang hari ini kita anggap sebagai kegagalan bisa jadi adalah awal dari penyelamatan. Dan apa yang hari ini kita tangisi, kelak akan kita syukuri dengan penuh keharuan. Rencana Allah juga mengajarkan kita tentang keikhlasan yang sejati. Ikhlas bukan berarti tidak berharap, tetapi tetap tenang ketika harapan itu tidak terwujud. Ikhlas adalah tetap bersyukur meski kenyataan tidak sesuai dengan doa. Ketika kita mulai menerima rencana Allah, hati menjadi lebih ringan. Kita tidak lagi sibuk menanyakan mengapa, tetapi mulai bertanya untuk apa. Kita mulai melihat hidup sebagai perjalanan pembelajaran, bukan sekadar pencapaian. Di titik ini, doa kita pun berubah. Kita tidak lagi hanya meminta hasil, tetapi memohon keberkahan. Kita tidak lagi hanya meminta diberi, tetapi meminta dijaga. Dan doa yang seperti inilah yang perlahan membentuk hati yang ridha. Maka jika hari ini rencana Allah terasa berbeda dari doa yang kamu panjatkan, jangan berputus asa. Tetaplah percaya, karena Allah tidak pernah salah dalam memilihkan jalan. Dan setiap rencananya, meski tidak selalu mudah, selalu mengarah pada kebaikan yang paling dalam. Ridha yang menenangkan meski hidup tak sempurna. Tidak ada hidup yang benar-benar sempurna. Selalu ada celah yang terasa kurang, selalu ada bagian yang tidak berjalan sesuai harapan. Namun ridha mengajarkan kita satu hal penting. Ketenangan tidak lahir dari kesempurnaan hidup, melainkan dari penerimaan hati terhadap ketidaksempurnaan itu sendiri. Banyak orang terus menunda kebahagiaan dengan kalimat, nanti kalau semua sudah beres, padahal hidup jarang memberi semua hal beres secara bersamaan. Ridha hadir untuk mematahkan penundaan itu, mengajarkan kita untuk tetap tenang meski hidup masih dalam proses. Ridha membuat kita berhenti menuntut dunia untuk selalu ramah. Kita mulai sadar bahwa dunia bukan tempat istirahat, melainkan tempat ujian. Ketika ekspektasi diturunkan dan keyakinan ditinggikan, hati menemukan ruang bernapas yang luas. Ada keindahan yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang ridha. Keindahan itu tidak selalu terlihat oleh mata, tetapi terasa oleh jiwa. Seperti tenangnya hati saat bangun pagi, meski masalah belum selesai. Atau lapangnya dada saat berdoa, meski jawaban belum datang. Ridha juga mengajarkan kita untuk berdamai dengan diri sendiri. Kita berhenti menyalahkan diri atas hal-hal yang berada di luar kendali. Kita belajar menerima bahwa tidak semua kegagalan adalah kesalahan, dan tidak semua kehilangan adalah hukuman. Ketika hati ridha, kita tidak lagi mudah iri dengan hidup orang lain. Kita memahami bahwa setiap orang membawa ujiannya masing-masing. Apa yang tampak indah di luar bisa jadi menyimpan luka di dalam. Ridha membuat kita fokus pada amanah hidup kita sendiri. Ridha bukan berarti berhenti bermimpi atau berusaha. Ia justru membuat usaha lebih jujur dan doa lebih tulus. Kita bekerja tanpa kecemasan berlebihan karena kita tahu hasilnya berada di tangan Allah yang Maha Adil. Di tengah hidup yang tidak sempurna, ridha menjadi jangkar yang menahan hati agar tidak hanyut oleh kecewa.
Ia menjaga kita tetap waras di tengah tekanan, tetap bersyukur di tengah kekurangan, dan tetap berharap tanpa putus asa. Banyak orang mencari ketenangan dengan mengubah keadaan, berpindah tempat, atau mengejar hal-hal baru. Namun ketenangan sejati seringkali ditemukan ketika hati kita berubah, ketika kita menerima apa yang tidak bisa kita ubah dan menyerahkan sisanya kepada Allah. Maka jika hidupmu hari ini belum sempurna, jangan merasa gagal. Bisa jadi Allah sedang mengajarkanmu bentuk ketenangan yang lebih dalam. Ketenangan yang lahir bukan dari dunia yang ramah, tetapi dari hati yang ridha atas setiap jalan yang Allah pilih. Belajar bersyukur di jalan yang tidak kita pilih. Tidak semua jalan hidup adalah hasil dari pilihan kita sendiri. Ada jalan yang terpaksa kita lalui, bukan karena kita menginginkannya, tetapi karena takdir membawa kita ke sana. Di jalan seperti inilah, syukur diuji bukan pada kelimpahan, melainkan pada penerimaan. Bersyukur di jalan yang tidak kita pilih terasa jauh lebih berat daripada bersyukur saat harapan terwujud. Namun justru disitulah kualitas iman terlihat. Apakah kita hanya bersyukur saat bahagia, atau tetap bersyukur meski hati harus beradaptasi dengan kenyataan yang tidak ideal? Allah tidak pernah salah menempatkan hamba-Nya. Meski jalan itu terasa asing, menyempit, dan sunyi, Allah tahu bahwa di sanalah jiwa kita sedang dibentuk. Jalan yang tidak kita pilih seringkali membawa pelajaran yang tidak akan kita dapatkan di jalan yang kita inginkan. Syukur bukan berarti memuji keadaan yang menyakitkan. Syukur adalah kesadaran bahwa di balik keadaan itu, Allah masih memberi kita banyak hal untuk bertahan. Napas yang masih dihembuskan, iman yang masih dijaga, dan harapan yang belum sepenuhnya padam. Ketika kita belajar bersyukur, sudut pandang kita berubah. Kita tidak lagi hanya melihat apa yang hilang, tetapi juga apa yang masih ada. Kita tidak hanya fokus pada luka, tetapi juga pada kekuatan yang Allah sisipkan agar kita mampu melewati luka itu. Ada jalan hidup yang membuat kita kehilangan banyak hal duniawi, tetapi justru mendekatkan kita kepada Allah. Dan ada jalan yang terlihat indah, tetapi perlahan menjauhkan hati darinya. Bersyukur membantu kita menerima bahwa nilai sebuah jalan tidak diukur dari kenyamanannya, melainkan dari dampaknya pada iman. Belajar bersyukur di jalan yang tidak kita pilih juga mengajarkan kita tentang keadilan Allah, bahwa setiap hamba diberi beban sesuai dengan kekuatannya, bahwa tidak ada satupun ujian yang datang tanpa maksud dan tanpa pertolongan. Syukur yang tumbuh di tengah keterpaksaan melahirkan kedewasaan. Ia membuat hati lebih tenang, lebih lapang, dan tidak mudah memberontak. Dari syukur inilah ridha mulai menguat, perlahan namun pasti. Seiring waktu, kita mungkin belum sepenuhnya mencintai jalan yang kita lalui. Namun kita mulai berhenti membencinya. Kita mulai melihatnya sebagai bagian dari perjalanan, bukan sebagai musuh yang harus dilawan. Maka jika hari ini kamu berada di jalan yang tidak pernah kamu doakan, cobalah tetap bersyukur. Karena bisa jadi, di jalan inilah Allah sedang menyiapkanmu untuk versi dirimu yang lebih kuat, lebih lembut, dan lebih dekat kepadanya. Saat hati berhenti membandingkan dan mulai menerima. Salah satu sumber kelelahan batin yang paling halus adalah kebiasaan membandingkan hidup. Kita membandingkan perjalanan kita dengan perjalanan orang lain, seolah-olah hidup memiliki satu garis waktu yang sama untuk semua. Padahal setiap jiwa memiliki takdirnya sendiri, dengan kecepatan dan ujian yang berbeda. Perbandingan seringkali mencuri ketenangan tanpa kita sadari. Saat melihat orang lain tampak lebih bahagia, lebih berhasil, atau lebih tenang, hati mulai bertanya, "Mengapa bukan aku?" Pertanyaan itu perlahan mengikis syukur dan menumbuhkan rasa tidak cukup terhadap apa yang Allah beri. Hati yang ridha adalah hati yang berhenti sibuk melihat porsi orang lain. Ia fokus pada apa yang Allah titipkan kepadanya, karena ia tahu rezeki bukan hanya soal harta atau pencapaian, tetapi juga soal ketenangan, kesabaran, dan kemampuan bertahan di masa sulit.
Ketika kita berhenti membandingkan, kita mulai menyadari bahwa apa yang tampak indah di luar belum tentu ringan di dalam. Banyak orang tersenyum sambil memikul beban yang tidak terlihat, dan banyak pula yang tampak biasa saja, tetapi memiliki hati yang sangat tenang. Menerima bukan berarti menyerah pada keadaan. Menerima adalah berhenti memusuhi takdir. Kita tetap berusaha, tetap berdoa, tetapi tidak lagi menyimpan dendam pada kenyataan. Dari sikap inilah kedamaian perlahan tumbuh. Allah membagi takdir dengan keadilan yang tidak selalu tampak adil di mata manusia. Namun keadilan Allah mempertimbangkan keselamatan jiwa, bukan sekadar kebahagiaan sementara. Apa yang tidak kita miliki hari ini bisa jadi adalah bentuk perlindungan dari sesuatu yang belum sanggup kita tanggung. Saat hati mulai menerima, kita tidak lagi merasa tertinggal. Kita hanya merasa sedang berjalan. Setiap langkah menjadi bermakna, meski belum sampai tujuan. Karena kita sadar, tujuan hidup bukan sekadar hasil, tetapi bagaimana hati tetap terjaga di sepanjang perjalanan. Penerimaan juga membuat doa kita lebih jernih. Kita tidak lagi memaksa Allah mengikuti kehendak kita, tetapi memohon agar kehendak kita selaras dengan kehendaknya. Doa seperti ini melahirkan ketenangan yang dalam, karena ia bebas dari tuntutan. Ada kelegaan besar saat hati berhenti membandingkan. Kita berhenti merasa kurang, berhenti merasa kalah, dan berhenti merasa tertinggal. Yang tersisa hanyalah rasa cukup dengan apa yang ada, dan percaya pada apa yang akan datang. Maka ketika hati mulai menerima, hidup terasa lebih ringan. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena hati tidak lagi memikul beban tambahan berupa iri dan keluh. Dan di sanalah ridha menemukan bentuknya yang paling menenangkan. Berserah tanpa menyerah, tenang tanpa putus asa. Berserah sering disalahpahami sebagai berhenti berjuang. Padahal berserah bukan tentang melepas usaha, melainkan tentang melepas kegelisahan terhadap hasil. Ia adalah keadaan hati yang tetap bergerak, tetapi tidak lagi dikuasai oleh ketakutan akan kegagalan. Orang yang berserah tetap bangun pagi dengan niat, tetap melangkah meski lelah, dan tetap berdoa meski belum melihat jawaban. Bedanya, ia tidak lagi menekan hatinya dengan tuntutan berlebihan. Ia melakukan bagian dirinya, lalu menyerahkan sisanya kepada Allah. Tenang tanpa putus asa adalah buah dari keyakinan bahwa Allah tidak pernah lalai. Meski pertolongan belum datang, hati percaya bahwa Allah sedang menyiapkan waktu terbaik. Penantian pun berubah dari beban menjadi ibadah. Ada masa ketika doa terasa hening, seolah-olah langit diam. Namun dalam keheningan itulah Allah sedang bekerja. Tidak semua pertolongan datang dengan suara keras. Sebagian hadir dalam bentuk kekuatan bertahan yang tiba-tiba Allah tanamkan di hati. Berserah mengajarkan kita untuk menerima hari demi hari. Kita tidak lagi terburu-buru ingin semua selesai. Kita belajar hidup di hari ini, dengan iman hari ini, dan dengan kekuatan yang Allah beri hari ini. Putus asa lahir ketika harapan digantungkan pada hasil. Tetapi, ketika harapan digantungkan pada Allah, hati menemukan pegangan yang kokoh, karena Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang bersandar kepadanya. Dalam berserah, kita belajar membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Tidak semua yang kita inginkan harus terwujud, tetapi semua yang kita butuhkan pasti Allah cukupkan, meski bentuknya tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Berserah juga melatih kesabaran yang aktif. Kita menunggu sambil memperbaiki diri, menanti sambil menguatkan iman. Waktu tidak lagi terasa sia-sia, karena setiap detiknya menjadi bagian dari pembentukan jiwa. Ketika hati benar-benar berserah, kita tidak lagi takut pada masa depan. Kita sadar bahwa masa depan berada di tangan Allah yang Maha Menjaga, dan siapapun yang dijaga oleh Allah tidak akan pernah benar-benar sendirian. Maka berserahlah tanpa menyerah. Tetaplah tenang tanpa putus asa. Karena selama hati masih percaya kepada Allah, setiap langkah, sepelan apapun, selalu bernilai dan selalu mengarah pada kebaikan.
Hati yang ridha, tempat paling tenang untuk bersandar. Pada akhirnya, hidup membawa kita pada satu kesimpulan yang sederhana namun dalam. Kita tidak selalu bisa memilih jalan, tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana hati menyikapinya. Di titik inilah ridha menjadi rumah terakhir bagi jiwa yang telah lelah berjuang dan belajar menerima. Hati yang ridha bukan hati yang tidak pernah terluka, melainkan hati yang tidak lagi memberontak pada luka. Ia menerima bahwa semua yang datang, baik atau pahit, adalah bagian dari perjalanan menuju Allah. Dan perjalanan itu tidak pernah sia-sia. Ridha membuat kita berhenti mempertanyakan kasih Allah. Kita tidak lagi menakar cintanya dari banyaknya nikmat yang terlihat, tetapi dari ketenangan yang Dia tanamkan di dalam dada. Ketenangan yang tidak selalu membuat hidup mudah, tetapi selalu membuat hati kuat. Ketika hati ridha, kita tidak lagi merasa Allah jauh saat doa belum terjawab. Kita yakin bahwa diamnya bukan penolakan, melainkan pengaturan. Dan keyakinan itu cukup untuk membuat jiwa bertahan, bahkan di hari-hari yang paling sunyi. Hati yang ridha juga melahirkan kerendahan hati. Kita tidak lagi merasa paling diuji, tidak pula merasa paling menderita. Kita sadar bahwa setiap orang membawa beban hidupnya masing-masing, dan Allah Maha Adil dalam membaginya. Di dalam ridha, kita menemukan kebebasan yang sesungguhnya. Bebas dari iri, bebas dari penyesalan berlebihan, dan bebas dari ketakutan akan masa depan. Karena hati yang ridha tahu, tidak ada satupun takdir yang keluar dari genggaman Allah. Ridha bukan akhir dari doa, tetapi penyempurna doa. Kita tetap meminta, tetap berharap, tetapi tidak memaksa. Kita percaya bahwa apapun yang Allah beri atau tahan, semuanya adalah bentuk kasih sayangnya yang paling tepat. Saat hati telah ridha, hidup terasa lebih ringan. Bukan karena beban berkurang, tetapi karena kita tidak lagi memikulnya sendirian. Kita berjalan bersama Allah, dengan iman sebagai cahaya dan sabar sebagai bekal. Disinilah makna doa itu benar-benar hidup. Aku tidak meminta jalan yang mudah, tapi hati yang ridha atas setiap jalan yang Engkau pilih. Doa ini bukan tentang menyerah, melainkan tentang percaya sepenuhnya bahwa pilihan Allah selalu lebih baik daripada rencana kita. Dan ketika hati telah ridha, kemanapun jalan membawa kita, jiwa tetap tenang. Karena ia tahu selama Allah yang memilihkan jalannya, tidak ada satu langkah pun yang sia-sia dan tidak ada satu luka pun yang tanpa makna. Setelah semua perenungan ini, kita sampai pada satu kesadaran penting. Hidup tidak pernah berjanji akan selalu sesuai rencana. Namun Allah selalu berjanji bahwa setiap takdirnya mengandung kebaikan. Kita mungkin tidak selalu memahami alasan di balik setiap kejadian, tapi hati yang ridha tidak membutuhkan semua jawaban untuk tetap percaya. Ridha bukan berarti berhenti berharap. Ridha adalah tetap berharap, sambil menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah tanpa prasangka buruk. Saat hati ridha, luka tidak lagi menjadi sumber kemarahan, melainkan sumber kedewasaan. Kegagalan tidak lagi menjadi akhir, melainkan jalan menuju penguatan iman. Mungkin jalan hidupmu hari ini masih berat, mungkin doamu belum terjawab. Namun jika hatimu masih bisa bersandar kepada Allah, itu sudah lebih dari cukup. Jangan remehkan dirimu yang masih bertahan. Jangan kecilkan imanmu hanya karena air mata sering jatuh. Allah melihat setiap sabar yang tidak terlihat manusia. Jika hari ini kamu belum bisa tersenyum, tidak apa-apa. Cukup jangan berhenti percaya, karena Allah tidak pernah membawa hambanya sejauh ini hanya untuk meninggalkannya. Hati yang ridha tidak menjadikan hidup bebas masalah, tetapi menjadikannya penuh makna. Dan makna itulah yang kelak akan kita syukuri. Semoga setelah ini kita tidak lagi sibuk bertanya, "Mengapa aku?" melainkan mulai berkata, "Aku percaya padamu, ya Allah." Karena pada akhirnya, ketenangan sejati bukan tentang hidup yang mudah, tetapi tentang hati yang yakin bahwa Allah selalu memilihkan yang terbaik.
sebagai doa penutup. Ya Allah, kami tidak selalu kuat, tidak selalu sabar, dan tidak selalu mampu memahami rencana-Mu. Namun kami percaya, tidak ada satu pun jalan yang Engkau pilihkan tanpa cinta. Ya Allah, jika hidup ini harus melalui jalan yang berat, maka kuatkanlah hati kami. Jika takdir ini harus berbeda dari doa kami, maka lapangkanlah dada kami untuk menerimanya. Ya Allah, ajarkan kami ridha tanpa syarat, sabar tanpa batas, dan percaya tanpa ragu. Jadikan hati kami tenang di setiap keadaan, dan jadikan setiap langkah kami bernilai ibadah. Amin ya Rabbal Alamin. Jika narasi ini mengetuk hatimu, luangkan waktu sejenak untuk menyukai video ini agar lebih banyak jiwa yang dikuatkan. Tuliskan di kolom komentar bagian mana yang paling menyentuh hatimu. Biarlah menjadi penguat bagi yang lain. Dan subscribe channel Langit Jiwa karena kita semua sedang belajar. Belajar ikhlas, belajar ridha, dan belajar bersandar sepenuhnya kepada Allah. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.